Kalau orang itu sudah gagal melakukan kesalahan, seringkali dia mencari pembenaran, lalu menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan Tuhan. Itu yang Petrus gak lakukan. Ia mengakuinya, ia merasakan pedihnya kegagalannya, ia hadapi, ia jalani itu. Ia mengakuinya, menyesalinya. Dan ternyata itulah yang membuat Petrus itu sembuh. Banyak orang itu menghindari kegagalan, takut berbuat kesalahan. Tapi justru tidak sedikit dari mereka yang mengalami kegagalan berulang kali. Gagal dalam pekerjaan, rumah tangga, usaha, sekolah, gagal di dalam pelayanan, gagal di dalam mengikut Yesus. Ketika kita gagal, serasa dunia itu runtuh dan hidup kita ini selesai. Bahkan tidak sedikit pula mereka dihantui oleh kegagalan di masa lalu. Minggu ini saudara, kita akan belajar dari muridnya Yesus yang pernah mengalami kegagalan yang besar, Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus itu mengkhianati Yesus. Kalau Yudas mengkhianati Yesus dengan cara menjual Yesus, kalau Petrus mengkhianati Yesus dengan menyangkal bahwa dia pernah kenal Yesus. Khususnya dari Petrus. Mengapa Petrus gagal? Yang pertama, merasa kuat. Petrus itu berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Tapi akhirnya dia melakukan juga. Dia menyangkal bahwa dia pernah kenal Yesus. Kita seringkali juga sama, saudara. Kita berpikir bahwa kita bisa menangani godaan. Kita berpikir bahwa kita ini kuat. That's a problem. Di saat kita menyangka bahwa kita ini gak bakal jatuh, disitulah saatnya sebenarnya kita ini sedang mempersiapkan diri untuk jatuh. Saudara, catat baik-baik. Jangan pernah katakan, aku gak mungkin melakukannya. Kalau dulu Anda pernah setia, hari ini jangan kita merasa kuat, aku pasti gak bakal mengkhianati Yesus. Kalau hari ini Anda rendah hati, jangan Anda menyangka bahwa aku gak bakal sombong. Kalau hari ini saudara hidup kudus, jangan merasa kuat dan Anda berkata kepada diri Anda, aku gak bakal jatuh dalam dosa. Kenapa demikian saudara? Karena gak ada satupun dari kita yang bebas dari kegagalan. Gak ada satupun dari kita itu bebas dari kejatuhan. Gak ada satupun yang namanya kebal dosa. Cuman minum alkohol sedikit lah, aku bisa tangani, I can handle it. Cuman flirting sedikit di kantor gak jadi masalah, aku gak bakal selingkuh. Cuman bersenang-senang sedikit di klub malam, cuman dengerin musik saja, aku gak bakal jatuh dalam dosa. Aku gak mungkin sombong. Aku gak mungkin meninggalkan Tuhan. Aku gak mungkin menyangkal Tuhan. Saudara, disitulah awal dari kegagalan Petrus. Yang kedua, apa yang kita lakukan yang menyebabkan kita gagal? Kita ini takut ditolak orang. Coba kita lihat Matius 26. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ini masalahnya, Petrus itu mengikuti Yesus dari jauh karena takut apa yang menjadi pandangan orang atau pikiran orang terhadap dirinya. Akhirnya Petrus menyangkal dengan berkata bahwa aku gak kenal, aku gak tahu apa yang kau maksud. Berapa banyak kita ini juga sama. Berapa banyak Anda ikut terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di kantor, ikut korupsi, ikut mangkir, ikut menerima suap karena Anda takut apa yang orang lain pikirkan terhadap diri Anda. Banyak area dalam kehidupan kita ini gagal karena kita takut apa yang menjadi pikiran orang terhadap diri kita, saudara. Kalau kita mau jujur, mengapa pendapat orang lain itu merasa selalu penting daripada pendapatnya Tuhan? Karena kita ini sudah jatuh dalam dosa. Kita ini struggle dengan ketakutan akan yang namanya penolakan. Kenapa orang itu takut ditolak? Karena itu berkaitan dengan identitas kita. Karena kita ini gak yakin akan siapa kita dalam Kristus. Dan akar berikutnya, orang yang takut ditolak itu biasanya menyimpan luka dalam dirinya. Dan seringkali ini yang menjadi pemicu kegagalan dalam kehidupan kita. Yang ketiga saudara, kesalahan kita. Kita ini berbicara tanpa berpikir. Karena kita ini berbicara hanya berdasarkan perasaan atau emosi kita. Ada orang ngomong, katakan apa yang Anda rasa. Saudara, hati-hati. Ada beberapa orang menganggap itu sebagai tanda keberanian. No, itu tanda ketidakdewasaan. Anak kecil itu mengatakan semua apa yang dia rasa. Tapi orang yang dewasa belajar mengendalikan mulutnya. Nah, ini yang terjadi pada Petrus. Ya, Yesus itu baru ditangkap, Petrus itu lagi ketakutan, lalu dia berada dalam kerumunan, orang-orang mulai bertanya, mendesak dia. Akhirnya apa? Dia menyangkal kan? Ayat 74, maka mulailah Petrus
mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Perhatikan kata-kata, mulailah Petrus mengutuk. Saudara, mengutuk itu tanda dari frustasi. Orang yang suka maki-maki, omong kotor, itu lahirnya dari mana sih? Itu biasanya perasaan negatif itu nggak terbendung. Ini yang Petrus lakukan, bicara tanpa berpikir. Dan itulah yang menjadi penyebab dari kegagalannya. Pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan, saudara? Petrus melakukan 3 kesalahan ini, tapi Petrus juga melakukan 3 hal yang benar setelah ia mengalami kegagalan. Dan Anda juga bisa lakukan hal yang sama, apapun jenis kegagalan Anda. Hal yang pertama yang Petrus lakukan adalah, dia berduka, dia menangisi dan menyesali kegagalannya. Yang luar biasa, Petrus ini tidak membela diri, tapi justru ia mengakui kesalahannya. Petrus itu gak menyalahkan orang lain, gak menyalahkan keadaan atas kegagalannya. Ia gak menyalahkan Tuhan. Ia mengambil tanggung jawab atas apa yang dia lakukan dan dia berduka dan menyesali kegagalannya. Saudara, berduka, bersedih sangat diperlukan dalam proses kesembuhan. Termasuk ketika Anda gagal. Semakin besar kegagalan Anda, memang Anda perlu waktu yang lebih lama untuk Anda bisa masuk dalam kesembuhan. Dan pemulihan itu terjadi ketika Anda mengizinkan diri Anda berduka atas kegagalan Anda. Tuhan itu mencari kerendahan hati, mencari kesediaan Anda untuk mengakui kegagalan Anda. Dan Tuhan ternyata mencari pertobatan. Anda gak mungkin bertobat dari apa yang Anda tidak pernah sesali. Kalau Anda gak berduka terlebih dahulu, menyesali kegagalan Anda gak mungkin masuk ke pintu gerbang pertobatan. Itu sebabnya kalau orang bertobat sambil ketawa-ketawa, itu bukan bertobat. Pertobatan itu selalu disertai dengan remuknya hati, jiwanya hancur dalam penyesalan. Karena dia sadar dia menyesalinya. Baru setelah itu dia masuk dalam pintu gerbang yang namanya pertobatan. Hal yang kedua, hal benar yang Petrus lakukan, ia tidak mengisolasi dirinya dari teman-teman sesama murid Yesus. Nah, ini tendensi yang seringkali kita lakukan, saudara. Ketika kita gagal, kita ini justru menarik diri dari orang-orang percaya, dari kelompok sel kita, dari connect group kita. Karena kita malu, kita nggak mau ketahuan bahwa kita ini gagal. Seringkali kita ini salah paham. Kita berpikir bahwa teman-teman kita pasti menolak kita, menghakimi kita. Seringkali kita ini yang berpikir buruk terlebih dahulu. Tapi bukan dengan Petrus. Petrus tidak menarik diri dari komunitas. Yudas menarik diri dan bunuh diri. Makanya orang kalau gagal menarik diri dari gereja itu sama seperti Yudas yang bunuh diri rohani. Jangan menarik diri. Ketika Anda gagal, Anda harus menahan dorongan untuk Anda menarik diri atau mengisolasi diri. Karena apa? Yesus bekerja melalui gerejanya, melalui komunitas orang-orang benar. Ada kehadiran Tuhan di dalam persekutuan orang benar. Jangan mundur, jangan keluar dari gereja ketika Anda jatuh gagal. Yang ketiga yang Petrus lakukan adalah Petrus berserah pada belas kasihan Tuhan. Petrus ini mengkhianati Yesus dengan cara, aku gak kenal orang ini. Dia ini gagal total sebetulnya. Tapi dia satu kali menulis dalam suratnya, terpujilah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Petrus punya kehidupan yang baru dan kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Jadi menyerahkan diri kepada kasih karunia Tuhan atau kepada rahmat Tuhan itu berarti, saudara, meminta sebuah awal yang baru, kesempatan yang kedua daripada Tuhan. Rangkul kasih karunia Tuhan, serahkan diri Anda pada kasih karunia dan bangun hidup Anda. Apa yang Yesus lakukan ketika kita gagal? Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus berdoa bagi kita. Dikatakan, aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur. Yang kedua, saudara, Yesus mempercayai kita. Dikatakan begini, dan engkau, jikalau engkau sudah insya. Kuatkan saudara-saudara, maksudnya apa? Jadi ternyata Yesus itu dari awal sudah percaya kepada Petrus. Bahwa Petrus itu akan kembali. Sama seperti Yesus percaya kepada Petrus, dia juga percaya kepada Anda. Ketika Anda gagal, dia percaya bahwa Anda akan bangkit. Jangan tinggal dalam kegagalan Anda, tapi bangkit. Yang terakhir, Yesus menunjukkan kebaikan dan rahmatnya ketika kita gagal. Dan memakai kegagalan kita untuk membangun gerejanya. Coba Anda di posisi Yesus, gampang gak? Ada orang terdekatmu yang mengkhianatimu. Mereka ini ngomong di depan banyak orang gak kenal sama kamu. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Anda pasti sakit hati.
Anda mau nggak ketemu sama orang ini? Nggak bakal mau. Sudah mengkhianatiku, enak aja. Mungkin saudara mengampuni orang itu, tapi belum tentu Anda mau makan bareng sama dia. Tapi Yesus luar biasa. Yesus itu bukan hanya ngampuni Petrus, tapi menunjukkan kebaikan buat Petrus. Petrus itu nggak nangkep apa-apa semalam-malaman, tapi Yesus datang ngomong, tebarkan jalamu, di situ kamu akan memperolehnya. Dan bukan hanya itu, disiapin sarapan sama Yesus. Ini yang namanya rahmat dan kebaikan Tuhan. Dan nggak cukup di situ. Setelah itu Yesus tanya sama Petrus, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semuanya ini? 3 kali Yesus tanya, dan tiap kali Petrus menjawab, selalu diakhiri dengan kata-kata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus memakai kegagalan Petrus untuk menguatkan saudara-saudaranya, untuk menguatkan gerejanya. Saudara, kegagalanmu tidak menentukan siapa dirimu. Kesalahanmu tidak menentukan siapa dirimu. Tapi justru karena kasih karunia-Nya, kegagalan dan kesalahan kita itu bisa dipakai untuk mencetak dan membentuk diri kita. Tergantung dari sikap kita hari ini. Mana yang Anda pilih? Apakah Anda mau memilih bersikap seperti Yudas, tidak merangkul kasih karunia tapi mengambil jalan pintas sendiri, bunuh diri? Atau Anda mengambil jalan seperti Petrus? Petrus mengakui kesalahannya, Petrus tidak menarik diri dari komunitas, Petrus merangkul kasih karunia Allah. Asal sikap Anda benar, segala sesuatu Tuhan bisa pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Hari ini apa kegagalan Anda? Apapun kegagalan itu, Tuhan bisa ubah kegagalan Anda, kesalahan Anda menjadi kesaksian. Tuhan bisa pakai kegagalan Anda menjadi pelayanan Anda.